Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, sehingga alhamdulillah di malam hari ini di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita dapat kembali berkumpul untuk duduk bersama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan berkumpulnya kita semua di sini menjadikan tanda inayah dari Allah bahwa kita min ahlil husnil khatimah, dan kita termasuk hamba-hamba yang kehidupannya dipenuhi dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa rahmah bagi semesta alam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya, yang kepribadiannya dipuji oleh Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam amat berbudi pekerti yang agung. Karena Nabi kitanya Nabi yang agung, Nabi kitanya Nabi yang penuh dengan tauladan baik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa akhlak beliau merupakan akhlak yang agung, budi pekerti yang dimiliki oleh beliau merupakan budi pekerti yang istimewa. Dengan sebab ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai suri tauladan terbaik bagi semua hamba yang menginginkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai-sampai karena begitu mulianya, begitu agungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan bahwa siapa yang taat, siapa yang patuh, dalam artian siapa yang dapat mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergolong sebagai hamba yang taat kepada Allah, tergolong sebagai hamba yang patuh kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'ah. Dan ini menjadi syarat mutlak bagi siapapun hamba yang menginginkan cinta Allah. Subhanallah, punten ibu-ibu, punten mbak pondok, kita hidup ini tidak lain tidak bukan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah kepada Allah. Inti dari ibadah itu apa? Untuk memperoleh cinta Allah. Ini intinya. Untuk apa kita ibadah kalau ujung-ujungnya mendapatkan marah Allah? Namun inti dari ibadah, kenapa kita harus mengikuti perintah Allah? Kenapa kita harus menjauhi larangan Allah? Satu intinya, agar kita semua meraih cinta Allah. Dan siapa orang yang telah meraih cinta Allah, dijamin kehidupannya berkah, tenang, bahagia. Dalam artian bukan berarti tidak ada ujian. Ada yang menyatakan, Bu, saya tahu banyak orang soleh tapi ujiannya berat sekali. Katanya orang soleh itu kan udah ada jaminan mendapat cinta Allah. Dan katanya siapa yang mendapat cinta Allah, hidupnya akan terjamin bahagia, tentram, selamat. Ini kenapa? Artinya bahwa bukan berarti ketika seseorang telah meraih cinta Allah, ia terlepas dari ujian. Tidak. Siapapun dari kita yang hidup mesti akan diuji oleh Allah. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira.
Ini kata Al-Quran, subhanallah. Allah menjadikan kita diberikan ada pendengaran, ada mata untuk melihat. Untuk apa? Untuk bisa menyikapi ujian yang akan Allah berikan. Untuk apa ujian itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk tes-tesan dari Allah sampai di mana sebenarnya kesungguhan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Maka dalam artian ketika seseorang mendapatkan cinta dari Allah, artinya bahwa ia akan dapat melewati kehidupannya dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Baik buruknya ia akan bisa menyikapinya dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Artinya ketika orang tersebut memperoleh kebahagiaan, nikmat, maka ia bisa mensyukurinya. Maka ini ridho dari Allah, cinta dari Allah. Ketika orang tersebut mendapatkan ujian, maka orang tersebut bisa menyikapinya dengan bersabar, menerima ketentuan Allah. Maka ini adalah bukti dari cinta Allah kepadanya. Subhanallah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat mutlak bagi siapapun hamba yang ingin memperoleh cintanya, ia harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini kata apa? Subhanallah. Siapapun dari kamu yang ingin memperoleh cinta Allah, yang mengaku kamu cinta Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yakni ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ini punten ibu-ibu, subhanallah, bukan berarti kita harus vlog semuanya mengikuti. Karena apa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang teristimewa. Gak ada gompelnya kata orang Jawa. Gak ada jeleknya. Masya Allah, kedudukan beliau tidak akan bisa dijangkau oleh manusia hebat apapun. Artinya bahwa ketika kita diperintahkan untuk bisa mengikuti, maka fattaqullaha mastata'tum. Ikutilah tuntunan yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekemampuan kita. Yang penting satu, ada keinginan, ada tekad dari kita. Bismillah ya Allah, saya pengen belajar benar. Bismillah ya Allah, saya pengen bisa memperbaiki diri. Kepenginan itu, tekad itu tidak hanya tersimpan dalam hati, bukan hanya sekedar keinginan belaka, namun usahakan keinginan itu ditampilkan melalui tingkah laku. Maksudnya bagaimana? Ada prakteknya, ada usaha, ada upaya dari kita untuk bisa mengikuti tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita berakhlakul karimah, berbuat baik terhadap sesama, menjaga lisan, menjaga tangan kita, menjaga perilaku kita agar jangan sampai menyakiti hati orang lain. Subhanallah, kita tahu itu keutamaan-keutamaannya. Iya, pengennya bisa kayak seperti itu, pengennya bisa gampang ibadah, pengennya bisa wakil ngaji, pengennya bisa gampang zikir lisannya. Nah, kepengenan itu sudah sangat-sangat baik sekali. Bersyukur ketika hati kita masih ada keinginan untuk melakukan ibadah. Namun jangan berhenti hanya sampai di situ. Tingkatkan. Coba praktekkan, ya Allah, iya. Keutamaan istighfar seperti ini. Keutamaan ngaji Quran itu seperti ini. Keutamaan berzikir seperti ini. Bismillah. Ada praktek. Minimalnya sehari sholawat 100 kali atau istighfar 100 kali. Sudah, jangan terlalu banyak-banyak dulu, sedikit demi sedikit. Setiap selesai sholat fardu, sholawat 30 kali.
istighfar 30 kali dibaca, ada ikhtiarnya. Masya Allah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berbagi, untuk bersedekah. Ya Allah, saya pengen bisa menjadi orang yang dermawan. Tampilkan keinginan itu dalam tingkah laku. Sedikit demi sedikit ada yang minta kasih 500, kasih 1000, kasih 2000, sekemampuan kita. Ada praktek di sini yang dimaksud mengikuti. Artinya apa? Keinginan mengikutinya itu dibarengi dengan tindakan nyata, yakni praktek atau amal. Maka insya Allah sedikit demi sedikit yang seperti ini akan menuntun kita menjadi hamba Allah, menjadi umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Di minggu yang lalu telah kita pelajari bersama terkait bagaimana sikap para kasih Allah, sikap atau pandangan para ahli ihsan. Namun saya pernah bilang ini sebenarnya keterangannya loncat. Sebelum ahli ihsan itu ada ahli Islam dulu. Habis ahli Islam ada ahli iman, baru ahli ihsan. Artinya bahwa tingkatan kedudukan dalam Islam itu ada 3 individu. Jadi orang atau pemeluk Islam itu kedudukannya ada 3 tingkatan. Yang pertama ahli Islam, yang nomor 2 ahli iman, yang nomor 3 ahli ihsan. Nah, pembahasan yang minggu-minggu lalu kita loncat sebenarnya. Pandangan dan sikapnya itu tentang ahli ihsan, tingkatan yang tertinggi. Gak apa, supaya kita bisa paham dulu intinya begini. Nah, karena keterangan itu sudah, kita kembali flashback ke belakang dulu. Kita untuk penjelasan dari awal tingkatan ahli Islam. Karena bagaimana seseorang tidak akan bisa disebut ahli ihsan kalau belum dapat melewati tingkatan ahli Islam dan ahli iman. Seperti itu. Oleh karenanya ada pepatah yang menyatakan ini wakil kalam bijak walim nihayah lahul bidayah. Ketika kita ingin mencapai tingkatan yang tinggi, mau tidak mau kita harus dulu melewati tingkatan yang rendah. Artinya bahwa ketika kita pengen naik ke hotel yang tingkat 10, ya mau tidak mau kita harus naik list dulu ibu, dari tingkatan 1, 2 sampai 9 baru 10. Nah itu gambaran tingkatan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang pertama yakni ahli Islam atau tingkatan ahli syariat. Intinya bagaimana sih ngakumil, kata ibu-ibu saya pengen intinya saja sudah. Jadi begini, ahli Islam adalah ahli yang hatinya mengakui Allah adalah Tuhannya. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabinya, dan dia meyakini bahwa segala apa yang dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, itu dari Allah, itu tuntunan yang benar. Kita ada tuh keyakinan begitu, Allah yang nyiptain kita, Allah yang ngasih rezeki kepada kita, Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Ada ujian pun itu kita tahu ini izin Allah. Itu sudah kita termasuk kategori ahli Islam. Tingkah lakunya ya biasa, mengerjakan pekerjaan ahli syariat, yakni apa? Sholat 5 waktu nggak tinggal, ibadah wajib tidak tinggal, puasa Ramadan dan yang lain tidak tinggal. Artinya ahli yang secara zahirnya berusaha sangat untuk bisa menjalani apa-apa yang Allah perintahkan terkait ibadah zahir. Contoh ibadah zahir apa? Yang terlihat,
amalan ibadah yang terlihat. Sholat 5 waktu terlihat, sedekah terlihat, zakat terlihat, puasa terlihat itu. Nah, kita belum membicarakan hatinya. Ini sholatnya karena siapa nih? Karena Allah atau bukan? Sedekahnya karena Allah atau bukan? Itu sudah beda tingkatan. Kalau sudah membahas hati, ikhlas atau tidak, ditunjukkan atau tidak, ini pembahasannya ahli iman. Kalau ahli Islam, fokusnya itu masih ke amalan zahir. Jadi minimalnya ibadah wajib nggak tinggal. Berusaha ucapannya dijaga, jangan sampai menyakiti, jangan sampai membicarakan sesuatu yang tidak betul, jangan sampai mulutnya, perutnya memakan harta yang tidak halal. Usaha dagang bismillah yang jujur, yang halal. Ini merupakan amaliyah ahli Islam. Seperti itu. Namun ahli Islam ini belum dapat mengontrol hatinya. Artinya kadang hatinya lagi iling ya iling. Lah kalau lagi lupa ya lupa. Artinya kadang sadar iya, Allah, saya itu ini belum benar akhlak yang seperti ini. Iya ya Allah, saya itu masih banyak salah. Namun terkadang jatuh lagi pada kesalahan yang sama ini. Perilaku ahli Islam seperti itu. Jadi dia yakin Allah Tuhannya, namun takutnya masih kepada selain Allah. Dia yakin yang memberikan kemuliaan itu Allah, yang meninggikan derajatnya itu Allah, namun terpaut hatinya bukan kepada Allah, masih kepada makhluk. Nah ini perilaku ahli Islam. Jadi masih fokusnya pada amaliyah zahir. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Yang ahli Islam ini belum dapat mengontrol nafsunya. Artinya nafsunya belum tertata ibu. Subhanallah. Diterangkan dalam kitab Faidur Rahman fi Bayan Tukhfatil Ikhwan, ini al-majlidul khusus tentang Marajal Bahrain Yaltaqiyan fi Bayan Tariq Ahli Irfan, tentang perjalanan kepada Allah. Disebutkan bahwa seseorang itu wajib fardu ain hukumnya untuk mengetahui tentang nafsu yang ada pada dirinya. Agar apa? Agar dia mengetahui ukuran dia itu sampai di mana dalam pandangan Allah. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengerti nafsunya, siapa yang mengerti dirinya sendiri, maka ia akan mengerti Tuhannya. Bagaimana mengerti diri sendiri kemudian bisa dikatakan mengerti Allah, mengerti Tuhan? Kita ngerti kita ini gak ada daya dan upaya. Kalau tidak Allah memberikan upaya dan daya itu, kita mengerti kita adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan bantuan Allah, karunia Allah. Maka ketika kita mengerti kita kedudukannya sebagai hamba, hamba itu apa-apa itu dari Khalik, Sang Pencipta. Dia tidak akan bisa bergerak meski satu gerakan. Dia tidak akan bisa mengedipkan satu kedipan mata kalau tidak ada kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan semuanya dari Allah. Masya Allah, punten ibu-ibu, kalau kita sering mengatakan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Punten, kalau kita betul-betul memahami makna la haula wala quwata illa billah, Masya Allah, itu sudah top keyakinannya. Sudah top keyakinannya. Kenapa? Makna la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya
melainkan semuanya dari Allah. Maka ketika seseorang betul-betul menerapkan makna la haula wala quwata illa billah, maka hatinya akan senantiasa tunduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, gak berani macam-macam, gak berani sombong, gak berani takabur, gak berani merasa diri paling baik, gak berani merendahkan orang lain. Kenapa? Dia mengerti segala kemampuan yang dia bisa, segala apa yang dia punya itu dari Allah. Subhanallah. Kita nih ibu-ibu punya mulut, punya lidah, makan masih bisa merasakan asin, manis, pedas. Punten, di luar sana banyak yang punya mulut yang udah gak bisa ngerasain rasanya manis, asam, pedas. Kenapa? Ketika Allah sudah cabut kenikmatan itu, kita gak bisa apa-apa. Banyak orang yang di luar sana punya badan yang utuh, subhanallah, namun terkadang ada yang tidak bisa menggerakkan kakinya, ada yang tidak bisa menggerakkan tangannya masih ada, kakinya masih ada, namun ada yang belum bisa, tidak bisa menggerakkan. Ini bukti bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang segalanya ini kekuatan Allah yang memberikan. Punten-punten, kita makan merasa kenyang, itu izin Allah, itu dari Allah. Jika Allah menghendaki kita makan gak kenyang, ya gak akan kenyang. Api terasakan masih, itu izin Allah. Bisa saja api itu tidak panas. Apa buktinya? Api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Kalau api dengan sendirinya punya sifat panas, maka pasti Nabi Ibrahim akan terbakar. Namun pada waktu itu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya kekuatan yang ada pada api itu dari Allah. Begitupun segala apa yang ada pada diri kita dari Allah. Mata kita bisa melihat, dengan telinga kita bisa mendengar, dengan pikiran kita bisa berpikir, bisa bertafakur, dengan hati kita bisa merasakan senang, sedih, galau, gembira. Itu Allah yang memberikan. Subhanallah, itu Allah yang memberikan. Kalau kita pahami itu saja, Masya Allah, hidup kita akan tenang, jiwa kita akan kuat, kita akan menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Kita punya Allah. Sewaktu Allah mencintai kita dan kita yakin bahwa Allah mencintai kita, maka tiada yang kurang. Apa yang kurang pada diri kita? Subhanallah. Ketika kita yakin Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya, Mbak Pondok, Allah yang maha kuasa. Ketika Allah yang maha kuasa, maka Allah maha bisa, maha segalanya. Punten ibu-ibu, Masya Allah, kalau Allah berkehendak, Allah mampu menumpahkan gunung, menumpahkan air laut dengan kun fayakun, sudah rata semua bumi. Subhanallah, itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya semesta ini ciptaan Allah, dan Allah sah-sah saja ketika langsung memusnahkan alam semesta ini, itu kehendak Allah. Maka bagaimana mungkin kita bisa pesimis, kita bisa putus asa? Ya Allah, kalau sih beli bener lah Ustaz kayak tadi. Jangan begitu. Ketika Allah mampu menyuburkan tumbuhan di tanah yang tandus, yang kering, Allah sangat-sangat mampu menyuburkan hati kita dengan iman, dengan ilmu. Ketika Allah mampu membalikkan gunung yang begitu kokoh, maka Allah sangat-sangat mampu melembutkan hati kita yang keras, melembutkan hati kita yang keras. Ketika Allah mampu menciptakan segalanya, maka Allah mampu merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka satu sebenarnya yang kita butuhkan itu apa? Husnudzon, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Oleh karenanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamutunna
tamutunna illa bi husnil dhanni billahi ta'ala. Janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai disebutkan ibu-ibu, kalau orang kafir tahu begitu hebatnya kasih sayang Allah, begitu luasnya ampunan Allah, maka mereka akan terus berharap meraih ampunan Allah. Subhanallah, apalagi kita yang di dunianya sudah dikenali, sudah dikenalkan dengan sifat Allah yang maha baik, yang maha pengampun, yang maha ulas asih. Ketika di dunia kita meyakini itu, insya Allah di akhirat kita akan memperoleh ampunan dan kasih cinta Allah. Namun ketika di dunia hati kita keras, tidak mempercayai kasih sayang Allah, mengingkari ampunan Allah, tidak memperdulikan begitu kedermawanannya Allah, maka di akhirat pun akan begitu. Wa man kana fi hadhihi al-a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunianya buta, di akhiratnya buta. Buta di sini bukan berarti buta mata ya Ibu, bukan. Buta hatinya. Ketika di dunianya tidak mengenal Allah, di akhiratnya pun akan sama, tidak akan mengenal Allah. Ketika di dunianya tidak meyakini Allah maha kasih sayang, Allah maha pengampun, di akhiratnya tidak akan memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka banyak-banyak bersyukur ketika kita yang masih awam ini, ketika kita yang masih banyak salahnya ini, dalam hati kita, dalam sanubari kita masih ada harapan kepada Allah. Ya Allah, Engkau akan mengampuni dosaku. Ya Allah, Engkau akan mencurahkan kasih cintanya kepadaku. Maka bersyukur ibu-ibu, bersyukur. Ini salah satu kunci utama kita akan meraih kemuliaan di akhirat nanti. Salah satu kunci utama kita akan meraih husnul khotimah, dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengerti badan sendiri, siapa yang mengerti lemahnya badan sendiri, dhaifnya badan sendiri, maka ia akan mengerti keagungan Allah, ia akan mengerti kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hal demikian ada ilmunya, ada pelajarannya. Dalam kitab Faidur Rahman ini disebutkan kita wajib mengerti nafsu yang ada pada diri kita. Agar apa? Agar kita mengerti bagaimana cara pengobatannya. Ibaratnya nafsu ini, nafsu yang jelek adalah penyakit yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak mengerti kita sakit apa, bingung mau ngasih obatnya apa, obat yang tepat itu bisa diberikan ketika sudah diketahui penyakitnya apa. Sakitnya sakit pilek, dikasih obatnya sakit perut yang gak nyambung. Sakit pileknya obatnya sakit pilek. Subhanallah. Nah ini kenapa kita perlu untuk mengetahui tentang nafsu yang ada pada diri kita. Dalam kitab-kitab disebutkan bahwa nafsu itu ada 8. Subhanallah. Yang pertama itu ada namanya nafsu amarah bisu. Nafsu amarah bisu. Jadi nafsunya itu masih senantiasa mendorong pemiliknya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Amarah yang dikedepankan, syahwat yang dikedepankan, tidak memperdulikan dapatnya dari mana, yang penting kita bisa senang. Gak memperdulikan ini halal haramnya, gak memperdulikan caranya bagaimana. Nah ini amarah bisu. Maka orang yang masih terbelenggu oleh nafsu amarah bisu, penyakit
penyakit hati masih hinggap dalam hatinya. Sombong, takabur, tazkiyatun nafs, merasa diri paling baik, ujub, merasa ibadah atau kebiasaan yang dia miliki dari dirinya, artinya melupakan Allah yang memberikan kemampuan itu. Hasud ketika ada orang lain dapat nikmat, iri, Masya Allah. Subhanallah, ini nafsu amarah bisu. Jadi yang dikedepankan itu nafsunya, tanpa memperdulikan ini benar atau salahnya. Yang penting nafsunya terpenuhi. Itu nafsu amarah bisu. Subhanallah. Nah, ini sarang dari bibitnya kejelekan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, nafsu ini merupakan nafsu yang belum ada didikan dari guru, yang belum tersirami dengan ngaji, yang belum ada nasihat-nasihat dari para ulama. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, amarah bisu. Yang nomor 2 itu subhanallah, ada nafsu namanya lawamah. Namun kalau kata Walid Muhammad Husain Nawawi, sebenarnya sesudah amarah bisu itu ada nafsu hayawaniyah. Apa hayawaniyah ini? Jadi pengennya enak terus ibu-ibu, makan pengennya enak, tidur pengennya enak, pakaian pengennya bagus, syahwat. Itu hayawaniyah. Jadi hayawaniyah itu sifatnya hewan. Kan pengennya yang enak-enak, udah nggak memikirkan itu bagaimana cara dapetinnya, nggak melihat kondisinya. Subhanallah. Contoh, saya punya uangnya 2.000, pengen makannya KFC. Waduh, ini bagaimana nih? Kalau punya uangnya cukup, ya nggak apa-apa, itu nikmat dari Allah, silakan saja. Tapi yang jadi masalah ketika uangnya nggak cukup, pengennya begitu. Nah, dan pengenan itu mesti dituruti. Sampai-sampai punten kita menghalalkan segala cara ngambil punya orang lain, ibaratnya demi kita bisa makan enak. Nah, itu hayawaniyah. Subhanallah, kita bawa duitnya itu 100.000, cukup beli bajunya 1. Lu pengennya macam-macam, pengennya beli ini. Ini bagaimana? Itu nafsu hayawaniyah. Kalau kita memperturutkan, jadi apa? Ngentit umpama. Diam-diam kita nyuri barangnya, nah itu hayawaniyah. Jadi pengennya enak-enak. Subhanallah, tidur pengennya di kasur spring bed. Masya Allah. Padahal di kasurnya itu ya tikar biasa saja. Subhanallah. Masya Allah. Pengennya yang enak-enak, tapi dia lupa kondisi dia sampai di mana. Dan dia berani menghalalkan segala cara untuk memperoleh keenakan itu. Tidak memikirkan halal haramnya, tidak memikirkan baik buruknya. Nah, ini hayawaniyah. Subhanallah. Punten, hayawan itu sifatnya hewan. Hewan itu nggak punya malu, nggak punya pikiran. Punten, kalau waktunya buang air, ya buang air di jalan. Punten, kayak kucing ataupun apapun itu, subhanallah, mereka nggak punya malu. Ibaratnya kalau waktunya punten buang kotoran saja, nggak memikirkan ini ada orang atau tidak. Seperti itu. Nah, ini orang-orang yang memelihara sifat hayawannya akan seperti itu. Artinya dia akan hanya memikirkan diri sendiri. Yang penting diri sendiri enak. Namun dia lupa kondisinya, cara untuk memperolehnya. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Yang nomor 3 ada nafsu namanya lawamah. Lawamah ini apa? Jadi nafsu yang sering sudah merasa bersalah. Ini sudah mulai baik, nyampe di nafsu lawamah saja udah baik ini, subhanallah. Proses baiknya itu Masya Allah sangat-sangat drastis. Kenapa?
satu waktu dia sadar, iya ya Allah, saya itu salah, saya itu gak sabaran, saya itu doyan marah, saya itu sering kepleset omongannya. Subhanallah, namun satu waktu kepleset lagi. Subhanallah, tapi ketika kepleset, tobat lagi, istighfar, astagfirullahaladzim. Masya Allah, angger baik, cangkemku angger baik. Istighfarnya jalan. Subhanallah, sejam kemudian kepleset lagi. Nanti istighfar lagi, nah ini lawamah. Jadi satu waktu sadar, satu waktu lupa lagi. Namun cepat sadarnya itu, subhanallah, ini lawamah. Sudah mulai bagus ini. Yang penting sudah merasa bersalah saja, sudah merasa belum benar, udah untung. Sayyidah Aisyah, istri tercinta baginda Rasulullah SAW, setelah Sayyidah Khadijah ditanya oleh sahabat, ya Sayyidah Aisyah, bagaimana kita mengetahui keadaan kita ketika kita baik dalam pandangan Allah? Saya pengen tahu kapan saya baik di pandang Allah itu. Apa jawabannya? Ketika kamu merasa bersalah, itulah saat dimana kamu dipandang baik oleh Allah Subhanallah. Ketika seseorang masih punya rasa salah, artinya masih punya rasa penyesalan dalam dirinya, maka pada waktu itu dia dipandang baik oleh Allah. Kenapa? Orang yang masih bisa merasa salah, ada penyesalan. Ketika ada penyesalan, insya Allah akan meningkat, ada perubahan, ada taubat, ada pembenahan diri. Ya Allah, udahlah, jangan sampai keliru lagi, udahlah, jangan sampai teledor lagi, udahlah, jangan sampai kepleset lagi. Ada pembenahan diri. Kenapa? Merasa bersalah. Punten-punten, orang yang mau minum obat, kenapa? Merasa dirinya sakit. Kalau nggak merasa sakit, kenapa saya harus minum obat? Kan begitu. Mbak, minum obat. Loh, kenapa saya harus minum obat? Saya kan nggak sakit. Susah kalau orang yang nggak merasa sakit disuruh minum obat, dia nggak mau. Nah ini, orang yang nggak merasa bersalah disuruh tobat susah, disuruh sadar susah, disuruh berbenah diri susah. Kenapa? Dia nggak merasa. Tapi kalau orang sudah merasa bersalah, itu sangat mudah untuk dibenahi, sangat mudah untuk diperbaiki. Taubatnya gampang. Maka ini lawamah itu kedudukannya di sini. Nafsu yang sering menyela dirinya. Lawamah itu apa? Yang senantiasa menyela diri, menyalahkan diri sendiri. Ya Allah, iya saya belum baik. Ya Allah, iya saya masih malas. Ya Allah, iya saya masih teledor. Sering nyebut begitu, subhanallah. Tapi ketika sudah begini, taubatnya gampang, istighfar itu gampang terucap di lidah kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Meskipun satu waktu kepleset lagi, tapi sudah sering sadarnya ini lawamah. Subhanallah. Kita kalau sudah sampai di sini, untung ibu-ibu, sudah untung, udah ada potensi besar untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi kalau masih di amarah bisu, hayalannya sulit, karena ini belum merasa bersalah. Ini dua nafsu ini. Yang sudah mulai merasa bersalah itu nafsu lawamah. Kemudian setelah lawamah ada namanya mulhamah, nafsu yang terilhami, nafsu yang sudah mengerti ilmu, nafsu yang sudah mengerti didikan, sudah mengerti ini baik, ini buruk. Subhanallah, sudah bisa menahan hawa nafsunya ketika pengen ini kiranya nggak bener nih, sadar ini nggak boleh dalam hukum syariat, ditahan-tahan. Subhanallah. Nah ini mulhamah. Subhanallah. Ada orang, subhanallah, teman kita lagi rame ngomongin ini, begini, lagi asik-asiknya, kayak pengen banget ngomong itu cepat begini, aduh pengen nimbrung ini. Subhanallah. Nafsu yang mulhamah terilhami. Sebenarnya ini nggak boleh ini, subhanallah. Sudah apa faedahnya?
Jadi apa? Nafsunya sudah dicurahi dengan ilmu pengetahuan. Ini boleh, ini enggak boleh, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Jadi pikir-pikirnya itu panjang. Kalau pengen berbuat sesuatu, ini nafsu mulhamah, lebih tinggi daripada lawamah. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Dan ini harus ada ngaji, harus ada mau'izah, harus ada nasihat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, berilah mau'izah kepada orang mukmin, karena mau'izah atau nasihat bagi orang mukmin sangat-sangat bermanfaat bagi orang mukmin tersebut. Subhanallah. Ini kata Al-Quran, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu sudah dijanji oleh Allah bermanfaat bagi orang mukmin. Masalahnya, kalau kita sudah banyak mendengar nasihat, namun kok kita tidak ada gerakan sedikit pun untuk berubah, kita kan termasuk golongan mukmin bukan ya? Itu pertanyaannya. Kenapa? Kalam Allah itu hak, Al-Quran itu kalamullah yang hak. Kalau ayat A, B, kata Al-Quran, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi orang mukmin. Subhanallah, ini koreksi yang bersama untuk diri kita semua. Maka ketika kita masih mau menerima nasihat, masih bisa mengambil manfaat dari nasihat, insya Allah tanda hati kita hati mukmin. Kita tergolong hamba mukmin dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi amara bisu, hayawaniyah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Setelah mulhamah ada mutmainnah, nafsu yang tenang. Artinya apa? Sudah tertata akhlaknya. Ini sudah menjadi kekasih Allah ini. Orang yang nafsunya sudah nyampe pada tingkatan mutmainnah itu sudah menjadi golongan ahli thoriq, ahli perjalanan kepada Allah. Sudah meningkat untuk menduduki maqam waliullah, kekasih Allah. Kenapa? Mutmainnah ini sudah tenang nafsunya. Artinya ibadah sudah jalan, sudah istiqomah, sudah terbiasa untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Sudah gak berat, sudah tenang nafsunya, sudah yang gak mudah tergoyahkan oleh nikmat atau ujian. Nah, ini mutmainnah, ini sudah kriterianya masuk pada pintu para wali Allah. Namun semoga kita semua bisa menduduki maqam mutmainnah ini. Amin, amin. Bisa tidak bisa. Jangan pandang diri kita yang sekarang. Jangan pandang, Masya Allah, bisa nggak ya saya tambah orang begini. Jangan begitu. Kalau mandangnya diri kita akan sulit. Mandangnya Allah. Allah itu kasih sayangnya tiada batas. Punten-punten, yang tadinya nggak kenal Allah, yang tadinya ghairul muslim, dapat hidayah, masuk Islam, kenal Allah. Yang tadinya nggak kenal Allah sama sekali, punten-punten, yang tadinya menyembahnya kepada selain Allah, bisa dapat hidayah Allah. Ada peluang untuk menjadi orang mukmin. Apalagi kita yang sudah kenal Allah, apalagi kita yang sudah dari kecil dididik untuk mengikuti perintah Allah, sangat-sangat berpeluang, sangat-sangat ada potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka jangan putus asa. La tayasu min rahmatillah. Kata Allah, la tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Maka jangan lihatnya Allah dewi yang sekarang. Jangan, Masya Allah, bisa nggak ya? Bisa. Bismillah. Kalau ada kemauan, ada tekad, dan kita senantiasa istiqomah minta sama Allah, kita ikuti sedikit demi sedikit, step by step cara untuk menjadi kekasih Allah, hamba Allah yang taat, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kita akan menduduki maqam mutmainnah yang dipanggil oleh Allah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang dipanggil, ayo masuk surga, ayo masuk kepada nikmatmu, itu mutmainnah. Subhanallah. Irji'i, ayo kembali. Artinya apa? Kita disuruh untuk kembali ke jalan sesuai dengan jalan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Nanti ada step-stepnya Ibu. Bagaimana cara memperoleh maqam mutmainnah? Ada caranya, subhanallah. Namun ini kita istilahnya dulu kita ketahui. Oh ini begini, ini begini. Setelah mutmainnah ada lagi radiyah. Nafsu yang telah ridho kepada Allah. Subhanallah, kalau sudah kedudukannya ridho sama Allah, ini sudah jadi wali Allah. Subhanallah, ridho dengan segala ketentuan Allah, baik buruknya. Subhanallah, nikmatnya bisa digunakan untuk ibadah. Ketika dapat ujian bisa bersabar. Subhanallah, ini ridho. Kalau sudah radiyah akan mardiyah, diridhoi oleh Allah. Subhanallah. Seorang ulama ditanyakan oleh seorang muridnya, ya Syekh, kapan kita mengetahui bahwa Allah ridho kepada kita? Kalau sedangkan ibu-ibu pengen buatan uning Gusti Allah niku ridho buatan sih kula niku. Subhanallah. Ketika kita ingin mengetahui kapan Allah ridho kepada kita, tengok diri kita sendiri. Undur nafsa, lihat diri kamu, lihat kitanya sudah ridho belum sama Allah? Dengan segala ketentuannya, kitanya sudah ridho belum? Ketika sudah ridho, insya Allah itu di saat Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Subhanallah, kita kayaknya masih pengennya enak diri, ibu. Pengennya diridhoi oleh Allah, pengennya begitu. Cuma ketentuan Allah, apa-apa yang Allah berikan seringkali kita tidak ridho. Nah ini yang sulit. Subhanallah. Cuma sifatnya kita seperti itu, pengennya dapat ridho Allah. Tapi ketika Allah sedang menguji sesuatu, sulit untuk menerima, sulit untuk ridho, sulit untuk bersabar. Nah ini kasih dari Allah. Ketika kita pengen dapat ridho Allah, kita belajar sedikit demi sedikit ridho dengan apa yang Allah berikan. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Sudah radiyah, mardiyah, tingkatan terakhir kamilah, tingkatan yang sempurna. Ini wali-wali Allah. Sudah kita nanti bicaranya ini nanti. Subhanallah, ini terlalu tinggi bagi kita semua, karena kita masih harus merangkai dari amarah bisu dulu. Hayawaniyahnya bagaimana? Lawamah dulu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Nah, ketika sudah dijelaskan tadi berbondong ibu-ibu, punten kita sendiri yang mengetahui tingkatan kita di mana. Hanya kita dan Allah yang tahu kita berada di tingkatan nafsu yang mana. Apa amarah bisu, apa hayawaniyah, apa lawamah, apa mulhamah, atau mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Subhanallah. Namun ketika sudah kita berada di posisi lawamah, sudah untung. Apa tadi lawamah? Sudah merasa bersalah nafsunya, sudah sering menyalahkan diri sendiri. Insya Allah ketika sudah merasa bersalah akan mudah taubatnya, akan mudah berbenah dirinya ini. Maka pertahankan itu dengan apa? Dengan ilmu, dengan ngaji. Karena apa? Subhanallah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini kata baginda Rasulullah SAW. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya,
maka Allah akan pahamkan ia masalah agama. Kenapa? Dari ngaji ini kita ngerti, oh iya ini boleh, ini enggak boleh. Dari ilmu kita ngerti ini yang Allah ridhai, ini yang tidak Allah ridhai. Nah, ketika sudah ngerti, kita berusaha mempraktekkan sedikit demi sedikit apa-apa yang Allah perintahkan. Di sinilah muncul, timbul atau lahir kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan untuk kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ahli Islam harus sudah mengerti nafsu ini. Subhanallah, agar pembenahan dirinya tepat. Subhanallah. Tadi apa ahli Islam itu sudah yakin Allah Tuhan kita, yakin Allah yang ngasih rezeki, tapi kadang hatinya masih takut. Ya Allah, besoknya makan apa ya? Ya Allah, nanti ini gimana ya? Takutnya masih kepada selain Allah. Dan itu akhlak ahli Islam. Yakin Allah yang ngasih rezeki, yakin Allah yang memberikan segalanya, namun kadang kala hatinya bukan untuk Allah. Yang ngasih pahala Allah, yang ngasih kemuliaan Allah, namun terkadang hatinya bukan untuk Allah. Nah, ini masih ahli Islam. Subhanallah, ahli Islam ini bisa menjadi lebih baik lagi ketika bisa melalui 3 tingkatan. Pertama taubat, kedua takwa, ketiga istiqamah. Nah, subhanallah, ahli Islam ini akan meningkat ke ahli iman kalau sudah bisa melewati 3 tingkatan atau 3 makom. Makom taubat, makom takwa, dan istiqomah. Subhanallah. Taubat itu apa? An-nadamah, penyesalan ibu-ibu. Jadi ketika astagfirullahaladzim, 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 hatinya belum ada rasa penyesalan, belum ada rasa iya saya salah ya Allah, mohon ampun ya Allah, hanya sekedar lisan, belum terhitung taubat. Karena at-taubah hiya an-nadamah, penyesalan. Adapun astagfirullahaladzim itu zikir secara lisannya, kita minta ampun sama Allah. Namun yang Allah perintahkan kepada kita bukan hanya secara lisan, tapi tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Seperti apa taubatan nasuha? Lisannya beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hatinya menyesali kesalahannya, tekadnya, keinginannya sudah, ya Allah, mandek, sudah berhenti, jangan sampai kecekot lagi, jangan sampai terledor lagi. Ini masuk ke kategori taubatan nasuha. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ngomong-ngomong tentang taubatan nasuha ini berkaitan dengan istighfar. Biasanya orang taubat itu sering istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, supaya kita tambah yakin, gak ragu minta ampun sama Allah. Ya subhanallah, ibu punten. Ini gambaran betapa luasnya, betapa hebatnya kasih sayang Allah kepada kita. Identik orang istighfar itu orang yang salah. Ibaratnya ketika kita beristighfar karena kita habis melakukan kesalahan, seringnya begitu. Kita merasa diri kita belum benar, kita merasa diri kita ada dosa, kita ya Allah minta ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Namun subhanallah, ini hebatnya kasih Allah. Kenapa? Ketika kita beristighfar bukan hanya ampunan Allah, namun banyak karunia, banyak keistimewaan yang akan kita dapatkan. Subhanallah. Padahal kita butuhnya apa? Ampunan Allah. Namun ketika di sini maksudnya Mbak Bondong, ketika hamba melangkah 1 langkah kepada Allah, Allah akan menyambutnya dengan 10 langkah. Artinya ketika hamba mendekat
cinta kasihnya iya, keberkahan hidupnya iya, rezekinya iya. Subhanallah, ini Gusti Allah. Bukan seperti orang yang jual beli pada umumnya. Oleh karenanya Al-Quran menyatakan siapa yang mau berdagang dengan Allah, dia sangat beruntung. Punten, kalau dagang sama manusia, kita beli es 1.000, ya dapatnya teh jus gula batu. Kita beli es 3.000, ya dapatnya teh botol. Subhanallah, gak bisa Starbucks, gak bisa. Subhanallah. Kita beli kue yang 2.000, ya dapatnya kue yang di warungan. Subhanallah. Subhanallah. Gak bisa yang lainnya, yang lain itu perdagangan kepada manusia. Kamu punya uang berapa, ya barangnya itu. Kan begitu ya, sama Allah enggak. Subhanallah. Kita ngasih 1.000, Allah ngasih 10 kali lipat. Ini janji Allah. Dalilnya mana? Man jaa bil hasanat falahu 'asyru amsalha. Ini saya ngomong bukan abal-abal, bukan omdo, bukan omong doang ini. Ini janji Allah. Inna wa'dallahi haqq. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, Allah ganti 10 kebaikan. Itu minimal, ibu-ibu. Dalam hadis dijelaskan akan dilipat gandakan 700 kebaikan hingga tak terhingga. Subhanallah. Masya Allah, tergantung kualitas iman kita. Itu minimal ya, dikalikan 10. Itu subhanallah. Maka ketika hamba melangkah kepada Allah, yang diminta pengampunan, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkan saya. Allah tidak hanya akan menyambutnya dengan ampunannya, tapi cinta kasihnya, keberkahannya, rizkinya, kebahagiaannya. Masya Allah. Syakurun halim, zat yang maha bersyukur. Artinya tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Subhanallah. Ini saya bacakan satu hadis tentang keutamaan istighfar. Ini mohon ngaret sebentar ibu-ibu. Subhanallah. Namun semoga bermanfaat ini. Semoga agar apa? Kita semangat istighfarnya. Karena Masya Allah, yang butuh kita, tapi ketika kita bisa menjalankannya, yang bahagia juga kita. Subhanallah. Seakan-akan Allah yang butuh, padahal Allah gak butuh. Namun karena begitu besarnya luas kasih Allah, cinta kasih Allah, Allah bergan wis. Subhanallah. Terus ketumblok emani tentang kita gitu ya ibu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Ada ini pada masanya Imam Hasan Al-Basri. Ini tabi'in. Ada satu muridnya yang bertanya, ya Imam, subhanallah, saya kok dagangnya sepi, sudah usaha ini itu, kok ya nggak hasil ya ini usahanya, gimana? Apa doanya? Dijawab, banyak-banyak istighfar. Ada lagi muridnya yang nanya, ya Imam, Masya Allah, saya sudah berkeluarga lama, tapi saya belum dikaruniai anak. Saya pengen sekali punya anak. Apa amalannya Imam? Banyak-banyak istighfar. Ada lagi murid yang bertanya, ya Imam, subhanallah, ini sudah waktunya panen, tapi hujan gak turun-turun, gersang semuanya, gagal panennya. Apa doanya Imam? Banyak-banyak istighfar. Ada lagi yang datang, wahai Imam, subhanallah, saya itu pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah, jangan cekcok terus, jangan panas terus. Ini apa doanya Imam? Banyak-banyak istighfar. Sampai yang di situ bingung semua, kok semuanya dijawab dengan istighfar? Ini bagaimana? Maka Imam berkata, yang apa yang saya katakan ini saripati dari kalam Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepada tanda rizki, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, tanda keberkahan di dunianya dan keberkahan dalam rumah tangganya, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu, tanda dari kesejahteraan hidup. Maka semuanya ada di istighfar. Jadi jangan salah persepsi Mbak Pono, istighfar gunanya bukan hanya untuk minta ampun. Minta ampun ya, secara ukhrawi dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, tapi dari sisi duniawinya banyak sekali. Siapa yang pengen rezekinya berkah, rezekinya lancar, banyak istighfar. Siapa yang pengen keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, banyak istighfar. Siapa yang pengen lagi ngejeng punya keturunan, usaha punya keturunan, banyak istighfar. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Dan subhanallah ibu-ibu, Masya Allah, Masya Allah. Ini satu kalimat ya, subhanallah, satu kalimat. Ini kalau bisa diamalkan bagus sekali, sangat baik sekali. Subhanallah, siapa yang bisa mengucapkan kalimat istighfar, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kalau kita sering dipraktekkan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Subhanallah, maka segala dosa, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni. Subhanallah. Maka kalau bisa ini dihafalkan ibu-ibu, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ini rujukannya dari mana? Kitab Mishkatul Masabih. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dosa sebanyak apapun, meski sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni. Ketika seseorang tulus, ya insya Allah nanti saya akan tulis Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amal. Ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu, awsa'u min dhunubi, lebih luas dari dosa-dosaku, wa rahmatuka, dan kasih sayangmu, arja indi min amal, lebih aku harapkan dari amalku ini. Doa yang sangat mujarrab, sangat manjur agar kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti akan ditulis ibu-ibu, insya Allah nanti akan dibagikan. Ini semoga bermanfaat, semoga ini punten ngaret waktunya. Subhanallah, semoga semakin menambah ridho Allah, semakin menambah kasih cinta Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi pribadi hamba yang lebih taat, hamba yang lebih istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.